Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang sudah hadir. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita naikkan pujian dan ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia sangat baik buat kita. Kita puji, kita sembah Dia pada pagi hari ini. Dia sungguh indah, Dia Yesus.
tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Tuhan, kita patut bersyukur, berterima kasih buat segala korban Kristus di atas kayu salib. Haleluya, menebus kita semua dari maut. Haleluya. Biar pada pagi hari ini kita mensyukuri, berterima kasih atas korbannya yang menolong kita, yang memberi kekuatan kita, yang menyediakan tempat bagi kita untuk satu saat nanti kita akan pulang ke rumah Bapa di sorga, bertemu kembali dengan Yesus, tinggal bersama Dia selama-lamanya. Haleluya. Di dunia kita merasa banyak kesulitan, kesukaran, kesengsaraan, air mata. Satu kali kelak nanti semua itu dihapus oleh kasih dan kuasa Tuhan. Oh, puji Tuhan. Sebab itu mari kita cintai Dia, kita sembah Dia dengan segenap hati jiwa roh kita. Mari kita lagi berdiri serabu, kita nyanyi pujian sekali lagi. Kita mengangkat tangan buat Tuhan. Engkau sungguh indah ya Tuhan. Dia sehingga sampai pada saat ini, detik ini, Engkau memelihara kami, menjaga kami, melindungi kami, Engkau mengampuni dosa-dosa kami, dan Engkau melayakkan kami untuk bersekutu, berbakti, memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Kau sucikan kami, Kau kuduskan kami, Kau urapi kami Tuhan dengan urapan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kami boleh merasakan kasih-Mu, kuasa-Mu, pengorbanan-Mu, haleluya, dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau tolong saudara kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan, hentak dengan tangan kasih-Mu, beri kekuatan bagi mereka, beri kemenangan Tuhan. Engkau tuntun langkah hidup mereka
tibakan di tempat ini untuk bersama-sama kami memuliakan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kita tidak sembunyi-sembunyi untuk mengingat kasih-Nya, ya. Kasih dikatakan kasih ibu itu sebatas apa ya, saya lupa. Tapi kasih Tuhan itu selama-lamanya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ingat kasih-Nya.
Dia rela menderita sampai mati di atas kayu salib, mencucurkan darahnya untuk menebus kita. Oleh sebab itu kalau kita mengalami masalah, persoalan, kesulitan apapun, kita ingat penderitaan Yesus lebih dari segala-galanya, sehingga kita bisa tetap kuat. Penderitaan kita tidak ada bandingannya dibandingkan dengan penderitaan Kristus. Oleh sebab itu kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan senantiasa. Apapun masalah kita, kesulitan, kesukaran apapun, kita patut bersyukur. Sebab kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan. Haleluya. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Bangkit juga untuk kita. Haleluya. Dia selamatkan kita. Tidak ada kata-kata lain selain bersyukur dan bersyukur apapun keadaannya. Dia Yesus telah mati bagiku.
buat penyertaan-Mu. Sampai detik ini kami tetap bisa merasakan kasih-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu hadir dalam kehidupan kami. Dalam setiap masalah, persoalan, pergumulan hidup dalam kehidupan kami, Engkau senantiasa ada menyertai kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah pujian kami, pelayanan kami pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati-Mu. Sebab kami mengagungkan, meninggikan Engkau, Yesus yang hidup selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Allah, menyatakan kasih kuasa urapan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh rasakan hadirat Allah turun di tengah-tengah kami, melawat kami, menjamah kami, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah persoalan diberikan jalan keluar, diberi kemenangan oleh Tuhan, yang terikat belenggu setan iblis roh jahat dilepaskan oleh kuasa firman Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Memberkati guru sekolah minggu dan anak didiknya, Engkau urapi, Engkau pakai pelayanannya, sehingga anak-anak ini boleh menjadi berkat. Anak-anak ini boleh juga mengenal Engkau lebih benar lagi, mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan terus. Kembali kita akan belajar firman Allah. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang banyak nyamuk ya, hati ya. Tangan kakinya ditinggal, ada nyamuk ya. Ya. Kita akan belajar tentang tetaplah berdoa. Dulu kita belajar nomor 1 ya. Dulu kita belajar dari 1 Tesalonika 5:17. Itu tentang tetaplah berdoa. Sekarang kita belajar juga sama, tetaplah berdoa, tapi kita belajar dari Lukas sekarang ya. Faint not in prayer, tetap ya, tidak jemu-jemu, terus berdoa. Faint not, jangan lemah, jangan putus asa, tetap berdoa. Haleluya. Tetaplah berdoa itu terus kita mendengar perintah Allah, memperhatikan perintahnya. Doa yang benar, kita sudah sering belajar bagaimana doa yang benar, menaikkan firman Allah sebagai doa. Itu doa yang benar ya. Haleluya. 73:692. 70 jam satu hari itu 1 jam, 70 hari selesai. Terus diulang lagi, terus sampai firman ini terus berbicara kepada kita. Kita akan terus mendengar perintah Tuhan ya, terus belajar dengar perintah Tuhan. Tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Kita lihat sekarang ibadah minggu pagi GPPS Tropodo sudah April, sudah tanggal 13 ya. 13 April 2025. Perhatikan gambar-gambarnya. Ini ada tangan berdoa di atas Alkitab. Itu menaikkan firman Allah sebagai doa. Kalau diringkas doanya itu doa Bapak kami. Doa Bapak kami itu mencakup Kejadian sampai Wahyu ya. Dicakup, diringkas, diajarkan sama Tuhan Yesus mulai Bapa kami yang di sorga, mulai Bapa. Kita punya Bapa yang penuh kasih. Kami bicara tentang kesatuan ya. Haleluya. Yang di sorga, terus sampai sekarang dia berdoa untuk kita. Kita lihat sekarang Lukas 18 ayat 1. Lukas 18 ayat 1. Hari ini mulai masuk minggu suci ya. Mulai hari ini mungkin minggu Palma kelihatannya ya. Kita terus berdoa ya. Minggu depan kita merayakan kebangkitan ya. 18 itu kematian, kita ibadah di pusat. Di sini nanti tanggal 20 kebangkitan ya.
Haleluya. Kita terus tiap tahun memperingati kasih-Nya. Tadi kita sudah puji Tuhan ya. Ingat kasih-Nya. Kasih Allah itu sepanjang kekekalan. Kasih ibu sepanjang jalan, kalau kasih Allah sepanjang kekekalan. Terus sepanjang kekekalan sampai kekal. Haleluya. Dan kasih Allah itu sudah dicurahkan, dikaruniakan dalam hati kita. Seberapa banyak kita bisa melihat hidup kita itu refleksi kasih Allah. Seberapa banyak kita menerima kasih Allah, itu kita refleksikan ya. Haleluya. Barusan ini hari Senin lalu mungkin ya, Senin tanggal 7 ya kelihatannya, iya Senin tanggal 7 itu kita tinggal dengar perintah aja ya. Waktu saya mengantar Bapak Gembala mancing ya di desa PP sana, rame ya, banyak anak sekolah dan lain sebagainya. Waktu itu karena rame mungkin banyak pancing masuk ya, jadi nggak dapat. Tapi cara kita melihat gimana? Bukan nggak dapatnya itu ya. Waktu itu kita pulang, ada anak kecil 4 gitu ya, minta tolong Bapak Gembala untuk beli ikannya ya. Dia dapat ikan tapi ikannya dijual ke Bapak Gembala karena dia naik sepeda motor, dinaiki orang 4 yang bannya pecah ya. Orang 4 naik satu sepeda motor, bannya pecah, jadi dia perlu untuk ban. Terus saya sering bilang sama suami saya, kita kalau melihat itu jangan lihat pakai cara biasa ya. Mungkin kelihatannya mancingnya tidak dapat, tapi kita saat itu dikirim Tuhan untuk anak 4 ini ya. Saya kan nggak pegang apa-apa ya, bagian ingatkan aja. Itu kira-kira sudah cukup, nggak kurang, katanya Pak Gembala cukup ya. Sudah. Dan tidak berhenti sampai situ ya, saya lihat anaknya, saya bilang hati-hati ya nak, hati-hati. Dan saya terus lihat dan saya berdoa. Itu tugas kita, terus berdoa. Apa perintah Tuhan ya? Perintah Tuhan apa? Pada kita itu perintahnya apa ya? Di sana sempat perut ini mules ya, perut mules, saya sudah hilang, mules, sampai akhirnya sampai rumah, Tuhan tolong semuanya. Haleluya. Mari kita terus ini, fail not in prayer. Jadi cara ngomongnya tidak boleh seperti ini, tiba-tiba sakit perut nggak dapat apa-apa, nggak boleh ya ngomong seperti itu ya. Kita lihat apa tujuannya Tuhan. Kadang mungkin ada Pak Gojek keliru ya, Pak Gojek masuk sini, biasanya kalau ada Pak Gojek kita biasanya akan ngomong puji Tuhan gitu ya, kira-kira ada berkat masuk ya. Ternyata terus Pak Gojeknya keliru alamat, tinggal kita terus bilang bukan sini, alamatnya di situ. Terus kalau orang biasa ngomongnya gimana? Tiwas ngomong puji Tuhan kan gitu saya. Ya, nggak boleh ya seperti itu ya. Coba belajar. Jadi kita lihat, kita akhirnya tetap puji Tuhan. Kita bisa memberitahu alamatnya di sini Pak. Bisa memberitahu itu berkat ya. Jadi coba belajar. Jadi bukan hanya orang kalau biasa kan cuman dapat ikan banyak, oh itu berkat, puji Tuhan. Nggak dapat ikan, walah, tiwas kesel-kesel nggak dapat. Jangan seperti itu ya, belajar ya. Itu maksudnya fail not in prayer. Terus kontak. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka, perhatikan di sini, harus selalu, sudah harus, masih pakai selalu berdoa. 3 kata ini dulu. Harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu yang namanya fail not in prayer.
dengan tidak jemu-jemu. Ada yang terus berdoa terus males ya. Nah, orang ya misalnya kita berdoa untuk seseorang supaya terus bertumbuh, dibilangi pancet aja ndak berubah, wes males ya. Apa? Terus kita jadi pendoa syafaat. Ibrani 7 ayat 25. Yesus itu sampai sekarang juga terus berdoa untuk kita. Ini berhenti dulu sampai sini ya. Ayo dibaca, ini hafalan kan, sering diulang kan? Ibrani 7 ayat 25. Ayo dihafal ya. Itu juga kerja kita. Kita ini pendoa syafaat. Jadi ada enggak anak Tuhan yang nganggur? Enggak ada ya. Tiap detik itu kita punya kerjaan. Tiap detik itu berdoa, mendoakan terus. Saya bilang sama Bapak Gembala, kita terus berdoa buat anak, mantu, cucu, besan, jemaat, banyak ya. Kita terus menaikkan doa. Caranya gimana yang efektif? Kita menaikkan firman Allah ini sebagai doa. Kita ini diberi otak yang luar biasa ya. Kita itu harus terus belajar, duduk gini bisa dengarkan sekitar, merekam, doakan ya. Terus tahu tugas kita itu apa. Saya duduk di sana, pertama diem berdoa, ada satu keluarga, suami, istri, anak-anaknya 3 ya. Terus berdoa. Kita bisa tahu kapan diam, kapan harus ngomongnya harus ngomong apa, itu harus terus kontak ya. Sampai jadi berkat. Karena baru hari raya saya bilang selamat hari raya ya Bapak, Ibu, anak-anak. Mereka kaget dan mereka bilang terima kasih Oma ya. Pertama diem melihat dengan penuh kecurigaan, soalnya saya di tempat pancing itu lain sendiri ya, beda sendiri. Kalau Bapak Gembala mungkin tidak terlalu ketoro ya, saya ketoro beda sendiri. Jadi semua pada lihat aja kok ada orang kesasar ini kesini ya, dipikir saya kesasar ya. Ya saya diem aja ya. Padahal ya sudah pakai tangan panjang, celana panjang, tapi mukanya katanya Bapak Gembala suruh ngasih areng biar agak enggak kelihatan padang gitu ya. Tapi mereka kok seperti curiga, ini orang ini kesasar atau apa ya, karena banyak kami ya. Dan kita terus berdoa sampai jadi baik ya. Waktu mereka pulang, hati-hati ya Pak. Mereka pulang itu naik sepeda motor loh. Mereka membuat kayu dikasih, loh ini buat apa Pak? Ini buat di sepeda motor Bu, kayu sama dikasih empuk-empukan gitu ya, apa itu? Spon ya. Anak yang kecil 2 ini di depan, nanti yang agak besar di tengah. Ya hati-hati Pak. Terus saya juga cerita, dulu saya waktu kecil juga naik Vespa juga seperti itu ya. Dia tugas di Vespa ya, kebetulan dia tugas di Vespa. Tuhan akan terus memberi. Jadi cara penginjilan itu bukan hanya terus kita ngomongkan Yesus, tapi perbuatan kita tidak ada kasih. Seberapa besar ukuran kasih kita? Tak boleh ya, ada yang buat skala 1 sampai 10, ya kasihnya harus 1 atau 2. Tidak ada. Kita harus mengasihi seperti apa? Kita mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, pikiran, semua mengasihi Allah. Kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Kita mengampuni seperti Tuhan sudah mengampuni. Apa yang kita terima, hidup itu gema ya. Haleluya. Apa yang kita katakan? Ingat cerita anak kecil itu ya. Anak kecil sama bapaknya naik ke gunung ya. Anak kecil itu bilang, "Wow, bagusnya." Terus dia dengar kembali, "Oh, bagusnya." Anak kecil itu heran, suara apa itu kok mesti kok ikut-ikut dia? Dia marah. "Kamu siapa kok ikut-ikut aku ngomong?" Dengar lagi, "Kamu siapa?" Akhirnya sama bapaknya diajari ya. "Bapak, kamu ngomong yang bagus-bagus, kamu akan mendengar yang bagus." "Aduh, kamu baik." Keluar, "Kamu baik."
Hidup itu juga gema seperti itu. Apa yang kita terima itu dari apa yang kita tabur. Tidak luput ya. Ada firman-Nya semua. Jangan mempermainkan Allah. Jangan mempermainkan firman. Tidak ada orang nyabur yang nggak baik mau kepingin tua yang baik, nggak ada. Apa yang kita tabur, kita rajin belajar di sekolah juga disayang guru ya. Di rumah kalau kita jadi anak yang baik ya disayang orang tua dan lain sebagainya. Jadi tetangga yang baik, semua tetangga juga sayang ya. Jadi jangan cuma ngeluh tetanggaku kok gini, nggak usah ngeluh ya. Kita jadi yang baik aja dan kita terima ya. Haleluya. Ini tadi udah apa ini semua, karena itu ia sanggup. Ibrani 7:25 nggak ada di sini ya. Ia Allah firman ya. Selalu ingat firman. Firman sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Jadi kita itu diselamatkan. Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Ini berdoa. Berdoa itu datang kepada Allah oleh dia, oleh firman. Jadi datang kepada Allah jangan dengan keluhan-keluhan macam-macam, minta macam-macam, malah tidak cocok semua nanti ya. Oleh dia firman, pakai firman datang kepada Allah. Jadi bagaimana caranya pakai firman? Ya baca firman ya. Baca firman, makan firman. Itu kita bisa langsung naikkan sebagai doa. Haleluya. Nanti firman itu bicara, nanti firman itu bekerja dan mengubah pola pikir, cara pandang dan lain sebagainya. Kita akan penuh dengan rasa syukur sebab ia hidup. Perhatikan di sini. Ia hidup senantiasa berdoa untuk kita, senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ia hidup senantiasa berdoa untuk kita, mendoakan kita. Pendoa syafaat. Jadi Tuhan Yesus bekerja sampai sekarang ya. Semuanya bekerja menyertai kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Jadi tidak usah takut ya, tidak usah khawatir ada berita macam-macam dan lain sebagainya. Langsung keluar ayatnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Cakep ya. Yang menyertai kita bukan sembarangan. Haleluya, haleluya. Mari kita terus bersyukur ya. Kalau ketemu Ibrani 7:25, terus gandengannya apa? Ingat. Ayo sama dihafalkan ya. Ibrani terus 9 ayat 14. Dibalik lagi 7:25. Ayo dibalik lagi 9:14. Ibrani 9 ayat 14. Terus ya sama dihafal. Dan saya ulang-ulang ini dihafal terus. Nanti firman itu bekerja. Percaya. Jangan meragukan firman ya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan. Jadi kita itu disucikan. Saat kita baca firman kita disucikan. Hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Jadi segala itu jangan dilakukan cara biasa ya. Mancing juga jangan mancing biasa. Jangan kelihatannya seperti orang kebanyakan mancing. Jangan. Apapun yang kita lakukan untuk Allah. Waktu
waktu, semuanya kita investasikan untuk kekekalan, ya. Sebagai persembahan dirinya sendiri kepada Allah, sebagai persembahan yang tak bercacat, menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Segala sesuatu yang kita lakukan bukan untuk Allah itu sia-sia. Perhatikan, sia-sia. Jadi melakukan segala sesuatu kalau bukan untuk Allah itu sia-sia. Biarkan Allah bekerja di dalam kita. Tandanya apa? Kalau kita timbul kecewa, berarti kita sedang tidak melakukan untuk Tuhan, ya. Orang tua ada yang biasanya ngomong gini, tiwas gede no anak, ya. Nah, itu banyak orang tua yang sering ngomong gitu. Terus gede dipek bojoe. Gak pernah nyambangi mboke misalnya gitu, ya. Terus penuh kekecewaan. Berarti dulu jaga anaknya bukan untuk Allah, ya. Orang yang segala sesuatunya untuk Allah tandanya adalah bersyukur, tidak pernah kecewa. Haleluya. Haleluya. Mari, ya, kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Haleluya. Supaya kita seperti ini dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita beribadah ini karena korban Kristus, ya. Ada yang bilang, "Iwala sado-ado ibadah, entek bensin, entek persembahan, sembarang kali gak oleh apa-apa, ya. Gak enak kabeh sing mimpin pujian, gak enak, sing firman gak enak, sambat terus, ya. Konco-konconya gak enak, ya. Sama orang itu isinya pegel terus, ya. Di jalan juga isinya pegel, ya. Ini maunya apa sih mobil ini, ndak nyaman, ndak ngiri, ya. Isinya jadi pegel aja. Terus ada lagi motor yang nyerobot. Sekarang kalau kita terus banyak ngerti, ya. Waktu saya pulang dari pemancingan ke sini, perut agak sakit gitu, ya. Ndak agak sakit, saya sakit nemen. Sakit nemen sampai terakhir saya bilang sama Bapak Gembala, ndak kuat buka pagar. Kamu buka sendiri, Pak. Mobilnya diparkir, buka pagar, saya langsung masuk, ya. Waktu itu cuma bilang, Yesus tolong, ya. Haleluya. Haleluya. Kita punya nama Yesus. Haleluya. Dalam perjalanan itu mungkin saya di pemancingan tidak bilang supaya Bapak Gembala tidak kesusu, ya. Waktu pulang juga saya tahan tidak bilang. Waktu sudah mau dekat saya bilang nanti buka pintu sendiri, ya. Saya sudah tidak kuat. Haleluya. Tapi Tuhan atur semua. Tadi Bu Resin juga saksi, ya, saudara sepupunya, ya. Dari Kalimantan. Di Kalimantan kalau meninggal di sana repot, ya. Tuhan atur waktu pulang. Saya bilang percaya pengaturan Tuhan. Tidak lebih 1 menit, tidak kurang 1 menit. Kita semua ini sudah ada tanggalnya, kita tidak tahu tanggal segini, caranya begini, jamnya segini sudah diatur, ya. Apa? 5S apa? Senantiasa, siap, sedia, setiap saat, ya. Harus siap terus, ya. Haleluya, haleluya. Maju nak. Tadi tetaplah berdoa, ya. Sekarang jangan jemu-jemu berbuat baik. Kadang ada orang berbuat baik itu terus bosen, ya. Bosen berbuat baik. Semua orang dibaiki, ya ndak ono sing ngerti, ya. Tambaran sudah dibaiki malah ada yang memfitnah kita, menusuk dari belakang. Rasanya seperti percuma berbuat baik. Itu berarti pakai kekuatan diri sendiri. Ndak boleh, ya. Harus pakai kekuatan Allah, kita lakukan untuk Allah, tidak mungkin bosan, tidak mungkin sambat, ya. Faint not in well doing, jangan jemu-jemu berbuat baik, itu kena tetaplah bersuka cita. Nah, nyambung semua, kan? Tadi tetaplah berdoa, sekarang tetaplah bersuka cita.
Bersukacita itu lawannya apa? Bersungut-sungut, iwas berbuat baik ya. Tidak ada gunanya ya. Dibaiki tambah ngelamak ya. Ada ya yang sering bilang gitu ya. Haleluya. Galatia 6 ayat 9. Perhatikan gambar-gambarnya ya. Saya juga memperhatikan gambar-gambarnya. Diberikan Vindo pasti ada maksudnya ya. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Masih ingat kalau ketemu baik itu bicara tentang apa? Bukan perbuatan baik kita, Roh Kudus. Roh Kudus itu roh yang baik. Berbuat baik itu menurut pimpinan Roh Kudus. Jangan terus menurut kemauannya sendiri, akhirnya ditunggangi hawa nafsu ya. Seorang suami kerja di kantor, gabung terus sama orang perempuannya. Berbuat baik orang perempuannya diantar terus ya. Tidak bilang sama istrinya. Berbuat baik kan? Tapi akhirnya setan masuk. Nangkep ya. Berbuat baik itu harus menurut pimpinan Roh Kudus, cocok sama firman. 3 pokok. Firman, Roh Kudus, iman digabung, namanya kehendak Allah. Pasti ada suasana kerajaan Allah. Suami istri, kalau suami mikir tidak bilang sama istrinya, istri juga gitu, tidak bilang sama suaminya, itu pasti tidak beres ya. Satu keluarga juga gitu, orang tua sama anak, anak sama orang tua sama ya. Ada orang tua kalau dapat berkat disimpan sendiri ya. Kalau dikasih anaknya nanti aku tidak dihargai sebagai orang tua, nanti aku diusir ya. Orang tua yang berpikir salah tentang anaknya itu sudah dimasuki setan. Perhatikan, anak yang berpikir salah kepada orang tuanya sama semua. Kita sebagai anak Allah kalau berpikir salah tentang Allah itu sudah pekerjaan iblis. Ada orang tua yang nanti kalau saya titipkan anak semua, nanti kalau anak lupa, jadi lupa sama saya, nanti saya repot. Jadi dibagi-bagi, dititipkan keponakan ini. Terus pakai pikirannya sendiri. Kalau ini lupa kan nanti bisa ini ingat. Ponakannya dititipin, tidak bilang sama anaknya. Pokok ya, kalau sesuatu tidak bisa secara terang, kalau ada bagian gelap itu pasti dosa. Sudah gampang ya. Kalau tidak dosa itu terang, tidak ada sembunyi-sembunyi. Itu sudah hidayatnya semua. Datang kepada terang-terang firman, tidak ada sembunyi-sembunyi ya. Mari kita hidup terus ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apa? Bila sudah datang waktunya. Jadi tunggu waktunya, jangan bilang sampai kapan Bu Henry saya harus berbuat baik. Semua jahat sama saya ya. Ini sudah datang waktunya, kita pasti akan di sini akan yang pasti menuai jika kita tidak menjadi lemah.